Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 7 semua. Kita lanjut lagi pembelajaran kita pada bab klasifikasi benda ya. Ingat terakhir kita belajar tentang bagaimana sistem pengklasifikasian makhluk hidup. Dan kita juga belajar sekilas tentang kingdom, betul? Nah, kemarin apakah akan menjelaskan tentang kingdom itu adalah kelompok besar makhluk hidup ya. Nah, sekarang kita akan coba membahas kingdom lebih dalam ya. Nah, sebelum itu jangan lupa subscribe video ini, oke? Nah, adik-adik, dalam kehidupan ya, banyak sekali makhluk hidup. Akhirnya, saking banyaknya makhluk hidup, para ilmuwan mengelompokkan makhluk hidup ini ke beberapa kategori. Nah, inilah kingdom yang dibuat oleh para ilmuwan. Ada yang namanya Monera, ada yang namanya Protista, ada yang namanya fungi, plantae, dan animalia. Nah, kita akan coba bahas satu persatu nih. Pertama, Monera. Monera ini adalah organisme prokariotik atau prokariota. Ini adalah organisme yang selnya tidak punya membran inti, ya. Nah, Monera ini berkembang biak dengan cara membelah diri dan pembentukan spora. Dan Monera ini terbagi jadi dua, ada yang bakteri, ada yang cyanobacteria. Nah, kalau bakteri itu bentuknya beragam loh. Ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya kayak batang, ada yang bentuknya spiral. Contohnya, nah ini adalah contoh dari bakteri ya. Nah, kemudian kalau cyanobacteria ini punya klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Ya, jadi cyanobacteria ini ada yang berupa satu sel, ada juga yang berupa koloni. Nah, contohnya adalah, ini adalah contoh cyanobacteria namanya Spirulina Spirulina maxima, ya. Nah, itu Monera. Jadi Monera ini adalah organisme prokariotik yang tidak punya membran inti sel, ya. Nah, kita coba lanjut ke kingdom berikutnya yaitu Protista. Nah, Protista ini terbagi jadi dua, ada yang protozoa, ada yang alga. Protozoa ini adalah protista mirip hewan, kalau alga atau ganggang ini adalah protista mirip tumbuhan. Ya, jadi pertama kita bahas protozoa. Jadi protozoa ini adalah protista bersel satu yang punya ciri-ciri seperti hewan, seperti tadi kakak jelaskan barusan. Nah, beberapa protozoa ini ada yang berkoloni, ada yang hidup sendiri-sendiri. Nah, protozoa terbagi jadi beberapa macam berdasarkan alat geraknya. Ada yang amoeboid atau berkaki semu, jadi dia punya kaki semu. Ada yang namanya ciliata, dia punya rambut getar. Ada yang flagellata, berbulu cambuk, dan ada yang sporozoa, nggak punya alat gerak sama sekali. Nah, ini contoh dari protozoa ya. Ini adalah Euglena sp. Kalau dari gambar, alat geraknya ini berupa rambut getar atau ciliata ya. Nah, kemudian kalau alga atau ganggang, adik-adik pernah makan agar-agar nggak? Nah, tahu nggak sih ternyata agar-agar itu berasal dari ganggang yang hidup di laut. Jadi ini ganggang-ganggang yang ada di gambar, ini adalah bahan-bahan dasar untuk membuat agar-agar ya. Nah, ini namanya alga atau ganggang atau protista mirip tumbuhan ya. Nah, kita akan lanjut ke bagian kingdom berikutnya yaitu fungi. Fungi ini nama lainnya adalah jamur ya. Jadi fungi ini bersifat eukariotik seperti protista. Jadi mereka ini punya membran inti sel ya. Kemudian fungi ini tidak berklorofil sehingga tidak dapat membentuk makanannya sendiri, tersusun dari satu atau banyak sel, kemudian berkembang biak dengan spora atau dengan bagian talus tubuhnya. Hidupnya pun sebagai organisme saprofit atau pengurai. Juga ada yang parasit dan bersimbiosis dengan akar. Nah, pada umumnya tubuh jamur itu tersusun dari benang-benang halus atau hifa yang fungsinya untuk alat reproduksi atau menyerap zat makanan. Nah, tahu nggak sih ternyata fungi atau jamur itu nggak cuma jamur-jamur yang sering kita lihat loh, tapi ada juga jamur-jamur yang bentuknya mikro dan kecil yang kita bisa lihat hanya dengan menggunakan mikroskop. Nah, ini adalah contoh dari
Rhizopus stolonifer atau jamur pada roti, ya. Jadi dia hanya bisa dilihat secara di zoom, ya, pakai mikroskop. Nggak bisa melihat mata telanjang gitu, ya. Nah, ini jamur. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu plantae. Ya, nah ini dia, plantae ini adalah tumbuhan. Nah, plantae ini terbagi jadi beberapa bagian. Pertama, kita coba bahas berdasarkan ada tidaknya bunga, ya. Nah, kalau berdasarkan ada tidaknya bunga, plantae terbagi jadi beberapa bagian. Ada yang namanya lumut atau biropita. Lumut ini ciri-cirinya berhijau daun, punya bagian yang menyerupai akar, batang, dan daun. Jadi si lumut ini hanya punya bagian yang menyerupai, ya, menyerupai akar, batang, dan daun. Jadi bukan benar-benar akar, bukan benar-benar batang, bukan benar-benar daun. Kemudian berkembang biak dengan spora, tidak memiliki berkas pengangkut, dan bisa ditemukan di tempat lembab. Nah, itu lumut. Nah, pada gambar yang ada di video, nah ini adalah contoh dari lumut tanduk atau Anthoceratopsida. Nah, kalau ada lumut, pasti ada paku biasanya. Paku ini nama lainnya Pteridopita. Ya, ciri-cirinya ini dia berhijau daun, punya akar, batang, daun dan yang jelas. Jadi kalau tadi lumut ini akar, batang, dan daunnya hanya menyerupai, tapi kalau paku benar-benar punya akar, batang, dan daun yang jelas. Kemudian punya berkas pembuluh pengangkut yang tidak sempurna, berkembang biak dengan spora, dan bisa ditemukan di tempat-tempat yang dingin. Nah, ini paku. Nah, pada gambar ini contoh tumbuhan paku suplir atau adiantum. Kita ke macam-macam berikutnya, yaitu berbiji, tumbuhan berbiji atau spermatopita. Nah, tumbuhan berbiji ini terbagi jadi dua bagian. Ada yang namanya gymnospermae, ada yang namanya angiospermae. Gymnospermae inilah tumbuhan berbiji terbuka, ya, atau tumbuhan yang menghasilkan biji tapi tidak menghasilkan buah. Oke? Seperti sikas dan pinus. Ya, jadi gymnospermae ini tumbuhan berbiji yang tidak bisa menghasilkan buah. Nah, ini contohnya adalah sikas. Kemudian kalau angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup, ini adalah tumbuhan yang menghasilkan biji di dalam buah seperti mangga, jambu, tomat, gandum, dan tebu. Nah, tapi ternyata angiospermae terbagi lagi jadi dua bagian. Ada yang namanya dikotil, ada yang namanya monokotil. Kalau dikotil, ini angiospermae yang bijinya berkeping dua, seperti mangga dan kacang-kacangan. Nah, kalau monokotil, inilah angiospermae yang bijinya berkeping satu, seperti gandum, jagung, dan padi. Nah, itu adalah contoh tumbuhan berbiji gymnospermae dan angiospermae. Kita lanjut ke kriteria berikutnya. Kalau tadi kan berdasarkan ada tidaknya bunga, betul? Nah, sekarang berdasarkan penampakan tumbuhannya. Kalau berdasarkan penampakan tumbuhannya, ini ada yang namanya herba. Herba ini adalah tumbuhan yang ukurannya kecil yang batangnya lunak. Nah, biasanya tingginya hanya 1-1,5 meter. Nah, rata-rata tumbuhan herba tuh kayak bunga-bunga kecil, ya, yang batangnya tuh letoy, lembek, yang nggak keras gitu. Itu herba. Kemudian kalau semak ini tumbuhan yang ukuran sedang dengan batang berkayu dan keras. Nah, sini semak ini tumbuhan sedang ibaratnya, ya. Contohnya ini mawar, jeruk, delima, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau pohon, nah ini baru tumbuhan yang tinggi dengan batang yang keras dan berkayu. Ya, semua pohon-pohon besar lah contohnya. Misal pohon kelapa, gitu ya. Nah, kemudian kalau berdasarkan siklus hidupnya, ada yang namanya annual, ya. Annual ini artinya semusim. Jadi tumbuhan ini hanya dapat melengkapi satu siklus hidupnya dalam jangka waktu 1 tahun. Dari biji jadi bunga, buah, dan biji lagi lalu mati. Ya, nah ini disebut dengan tumbuhan annual atau musiman. Nah, biar contohnya adalah bunga matahari. Kemudian kalau ada annual, ada yang namanya biennial. Nah, tumbuhan ini mampu melengkapi siklus hidupnya dalam 2 tahun. Jadi di tahun pertama tumbuhan ini mengalami pertumbuhan vegetatif.
di tahun berikutnya dia baru nih muncul bunga lalu menghasilkan buah dan biji. Nah, contohnya lobak, wortel. Nah, itu ya. Jadi pertumbuhannya panjang. Kemudian ada yang namanya perennial. Ini adalah tumbuhan yang dapat hidup selama beberapa tahun. Nah, di setiap tahun mereka berbunga serta menghasilkan buah dan biji. Contohnya pohon mangga, jambu, dan palem ya. Nah, itu berdasarkan siklus hidupnya. Sekarang kalau berdasarkan cara hidupnya ya, jadi emang plantae ini macam-macamnya banyak ya. Kita tergantung melihat dari sudut pandang apa, berdasarkan apa nih. Nah ya, jadi kita lanjut ke berdasarkan cara hidupnya. Kalau berdasarkan cara hidupnya, pertama ada yang namanya saprofit. Saprofit ini adalah tumbuhan yang hidup dengan menguraikan organisme yang sudah mati. Tuh, contohnya lumut. Kemudian ada saprofit, ada lagi yang namanya parasit. Parasit ini tumbuhan yang hidup dengan cara mengambil makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya. Nah, contohnya tuh benalu. Jadi dia udah hidupnya numpang, ambil makanan juga numpang gitu ya. Kemudian ada yang namanya epifit. Kalau epifit ini seperti parasit, dia menumpang di tumbuhan lain. Tapi kalau epifit dia sadar diri nih, dia tuh sadar diri ternyata ya. Dia tidak mengambil makanan dari tumbuhan inangnya. Tapi kalau parasit udah numpang, makanannya minta juga gitu ya. Nah, itu bedanya. Kalau epifit contohnya bunga anggrek. Oke. Nah, kemudian kalau berdasarkan habitat ya, ini pertama ada yang namanya mesofit. Mesofit ini tumbuhan yang hidup di tanah dengan kondisi air yang cukup seperti kebanyakan pohon lainnya ya. Ya, semua pohon yang hidup-hidup ini adalah mesofit ya, yang suka kita lihat di kehidupan sehari-hari. Kemudian kalau ada mesofit, ada yang namanya hidrofit. Hidrofit ini adalah tumbuhan yang tempat hidupnya di air seperti teratai dan eceng gondok. Ya. Nah, kemudian terakhir ada yang namanya xerofit. Xerofit ini adalah tumbuhan yang hidup di darat dengan kondisi air yang sangat sedikit. Nah, seperti di gurun gitu. Contohnya adalah kaktus. Nah, jadi itulah kingdom plantae atau tumbuhan ya. Jadi kingdom plantae atau tumbuhan ini kita mengelompokkannya tergantung nih berdasarkan apa. Tadi ada yang berdasarkan ada tidaknya bunga, ya macam-macam. Tadi ada lumut, paku, dan berbiji. Kemudian ada yang berdasarkan klasifikasi tumbuhan, yaitu ada herba, semak, pohon. Kemudian ada yang berdasarkan siklus hidup seperti annual, biennial, perennial. Kemudian tadi ada yang berdasarkan cara hidupnya, yaitu saprofit, parasit, epifit. Dan terakhir tadi berdasarkan habitat, ada yang mesofit, hidrofit, dan xerofit. Nah, sekarang kita lanjut ke kingdom terakhir, yaitu animalia. Ya, nah animalia juga sama seperti plantae. Dia ini dikelompokkannya cukup banyak ya. Nah, animalia ini ada yang namanya invertebrata, ada yang namanya vertebrata. Kalau invertebrata ini adalah hewan-hewan yang tidak bertulang belakang. Jadi animalia ini kita akan membahas tentang hewan ya. Kalau invertebrata dia tidak punya tulang belakang, tapi kalau vertebrata dia punya tulang belakang. Nah, hewan-hewan apa saja sih yang tidak punya tulang belakang dan apa saja yang punya tulang belakang? Nah, mari kita bahas satu-satu ya. Pertama kita bahas invertebrata, yaitu hewan yang tidak punya tulang belakang. Pertama, porifera. Apa ya ini porifera? Porifera ini adalah hewan berpori ya. Jadi dia memiliki pori-pori di seluruh permukaan tubuhnya. Sebagian besar hidupnya di laut dan sebagian kecil hidup di air tawar. Ditemukan menempel di dasar laut atau kolam dan tidak bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi cuma nempel kayak tumbuhan. Dan terdapat sebuah lubang besar di bagian atas tubuhnya. Nah, contohnya adalah spons. Nah, ini dia. Yang benar yang kiri ya, spons, bukan SpongeBob ya. Kemudian ada porifera, ada lagi Coelenterata. Kalau Coelenterata ini adalah hewan berongga. Jadi tubuhnya hanya satu bagian yang terbuka disebut mulut. Nah, mulutnya dikelilingi oleh tentakel ya, jadi fungsinya ini untuk menangkap makanan tentakelnya. Nah, contoh Coelenterata ini adalah anemon laut. Nah, gitu ya. Jadi anemon laut ini hewan berongga, tubuhnya hanya satu bagian yang terbuka. Nah, ini yang disebut mulut nih yang terbuka itu. Gitu ya. Ada Coelenterata, kemudian ada yang namanya Platyhelminthes. Platyhelminthes ini nama lain dari cacing pipih ya. Jadi Platyhelminthes ini adalah
contoh anggota kelompok planaria. Dia tubuhnya pipih dan tipis dan kebanyakan hidup sebagai parasit. Parasit di dalam tubuh hewan lain, termasuk manusia. Wow, serem ya. Nah, ini dia contoh pelatih helminthes. Nah, kemudian kita lanjut, ada yang namanya nematelmintes, atau dia namanya cacing gilik. Nah, dia punya tubuh yang bulat panjang dengan ujung meruncing. Kulitnya licin, tertutup lapisan lilin, dan hidup bebas di mana-mana, dan beberapa bersifat parasit. Tahu nggak contohnya apa? Contohnya adalah cacing perut. Tuh, jadi di perut kita tuh ada cacing nematelmintes tuh kan. Nah, kemudian ada yang namanya Annelida ya. Kalau Annelida ini adalah hewan bersegmen dan lunak. Jadi sebagian besar hidupnya bebas dan sebagian memendam diri di dalam tanah dan memiliki alat gerak namanya parapodia. Nah, contohnya adalah cacing tanah ya. Jadi kalau tadi pelatih helminthes cacing pipih, nematelmintes tuh cacing di perut atau cacing tambang. Nah, sekarang kalau Annelida ini adalah cacing sesungguhnya kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu cacing tanah ya. Ada yang namanya arthropoda. Ini adalah hewan berbuku-buku. Terdapat rangka luar yang melindungi tubuhnya. Nah, arthropoda ini adalah spesies dari animalia yang jumlah spesiesnya terbanyak. Contohnya kupu-kupu, udang, laba-laba, dan ular kaki 1000. Tuh, arthropoda namanya ya. Nah, kemudian kita lanjut ke macam-macam invertebrata berikutnya, yaitu moluska. Moluska ini tubuhnya lunak dan tidak bersegmen. Tubuhnya tertutup oleh cangkang yang keras ya. Nah, contohnya adalah siput, cumi-cumi, kerang, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada yang namanya Echinodermata. Tubuhnya kasar dan berduri, berbentuk bintang atau seperti bola. Hidupnya di laut. Nah, contohnya bintang laut, bulu babi, dan bintang ular laut. Nah, itu dia. Itu namanya Echinodermata ya. Nah, itu tadi invertebrata. Jadi hewan-hewan yang tidak punya tulang belakang. Tadi ada apa aja? Ada Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematelmintes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, dan Echinodermata. Jadi ada 8 jenis invertebrata ya. Nah, sekarang kita bahas vertebrata. Tadi vertebrata pengertiannya apa? Hewan yang punya tulang belakang ya. Nah, vertebrata ini terbagi jadi 5 bagian. Pertama, Pisces. Pisces ini ya nama lain dari ikan lah. Dia hidupnya di air, tubuhnya langsing sehingga mudah untuk berenang, bernapas dengan insang, dan bertelur ya. Nah, contohnya ya ikan-ikan lah, ikan gurame, ikan cupang, ikan pari, atau ya banyak-banyak ikan lah pokoknya ya. Kemudian ada Pisces, ada yang namanya amphibia atau amfibi, hidup di darat dan di air ya, dan dia meletakkan telurnya di dalam air, bernapas dengan paru-paru dan kulit yang lembab. Nah, contohnya apa amfibi? Katak ya. Oke. Nah, lanjut ada yang namanya reptilia atau reptil. Umumnya ditemukan di darat, tubuhnya ditutupi cangkang atau sisik, bernapas dengan paru-paru dan berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, reptil banyak lah, buaya, kura-kura, dan ular. Oke. Nah, itu 3. 2 lagi, yaitu pertama Aves. Aves ini burung ya. Tubuhnya ditutupi dengan bulu-bulu, memiliki sayap untuk terbang. Tubuhnya langsing dan ringan untuk membantunya terbang. Tulangnya seperti pipa yang berguna untuk membantu menyimpan panas tubuh dan berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, contohnya nih burung kolibri ya, dan burung-burung lainnya ya. Kemudian ada Aves dan terakhir ada mamalia. Nah, mamalia ini seperti kita nih, manusia juga mamalia ya, tapi kita bukan hewan. Mamalia ini tubuh ditutupi oleh rambut. Umumnya proses reproduksi dengan melahirkan anak ya. Nah, kecuali bebek. Kalau bebek ini bertelur, punya kelenjar susu untuk menyusui anaknya, dan bernapas menggunakan paru-paru ya. Contoh, kalau kita ya manusia, tapi kalau hewan ada kanguru, ada sapi, dan sebagainya ya. Nah, ini animalia berdasarkan punya tulang belakang atau tidak ya.
invertebrata dan vertebrata. Sekarang kita coba lihat dari kriteria lainnya. Kalau kita lihat dari berdasarkan kemampuan hewan dalam pengaturan suhu tubuh, nah ini ada yang namanya ektoterm, ada yang namanya endoterm. Ektoterm ini adalah hewan-hewan yang suhu tubuhnya selalu berubah, mengikuti perubahan suhu lingkungannya. Contohnya katak. Kalau endoterm berarti dia suhu tubuhnya tidak berubah, konstan, tidak mengalami perubahan apapun. Contohnya manusia, kucing, tikus, kelelawar, harimau, gajah, dan sebagainya. Itu berdasarkan kemampuan dalam pengaturan suhu tubuh. Nah, sekarang berdasarkan jenis penutup tubuhnya. Kalau berdasarkan jenis penutup tubuhnya, ada yang punya sisik, ada yang punya bulu, ada yang punya kulit yang lembab seperti katak, ada yang punya rambut seperti mamalia, ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari cara bereproduksi, ya ada yang bereproduksi dengan bertelur, ada yang beranak, betul? Kemudian ada yang berdasarkan cara pola makannya. Nah, kalau pola makannya ini ada yang namanya holozoik, ada yang namanya parasitik. Apa itu holozoik? Apa itu parasitik? Kalau holozoik ini adalah hewan yang memakan semua jenis makanan. Jadi hewan holozoik ini bisa berupa herbivora atau memakan tumbuhan, ada yang juga karnivora atau pemakan hewan lain, ada juga omnivora, pemakan segalanya, ya, yaitu hewan holozoik. Jadi dia memakan semua jenis makanan dan mencernanya menjadi nutrisi. Tapi kalau parasitik, nah ini adalah hewan parasit yang hidup pada organisme lain dan mendapatkan makanan dari inangnya. Contohnya, nah ini disebut dengan parasit, ya. Nah, tadi parasit udah disebutkan, kalau tadi kan parasit tumbuhannya, sekarang kalau parasit hewan, ini contohnya adalah cacing pita. Nah, ini dia hewan yang parasit, ya, dan menumpang pada organisme lain, gitu. Jadi, ini adalah 5 kingdom atau 5 kelompok besar makhluk hidup yang sudah dikelompokkan jadi 5 kingdom, ya. Tadi kingdom apa aja? Ada kingdom Monera, Plantae, Fungi, Protista, dan terakhir nih Animalia, ya. Jadi 5 kingdom ini memang kalau dibahas mendalam cukup banyak dan panjang. Jadi teman-teman silakan pelajari apa yang kakak jelaskan barusan dari awal sampai akhir video, ya. Nah, cukup sekian video kali ini. Next kita akan masuk pada bab baru. Bab apa ya? Tunggu video berikutnya, oke? Nah, sekian dari kakak, kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa setelah menonton video ini di subscribe akun channel kakak, ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.